Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kembali kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang menguatkan dan menyegarkan hati dan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, tentunya tidak asing dengan pepatah yang mengatakan bahwa diam itu emas. Tetapi pada kenyataannya, diam tidak selamanya baik. Diam bisa menjadi sesuatu yang baik sekaligus buruk. Mari kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 7 bagian B. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada banyak masalah dalam hidup yang terjadi justru karena kita diam, tidak melakukan tindakan yang seharusnya kita lakukan saat dibutuhkan. Namun ada kalanya saat kita tidak memiliki kata-kata untuk kita bicarakan, maka lebih baik kita diam. Ketika kita mempunyai masalah dengan orang lain, apakah sebaiknya kita tetap diam? Seringkali meskipun kita tahu bahwa kita perlu berbicara agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi, kita memilih diam daripada mengutarakan pikiran atau perasaan kita. Apakah mendiamkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita adalah suatu hal yang benar? Apakah diam merupakan solusi yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam menyelesaikan masalah? Saya pribadi adalah salah satu orang yang memilih untuk mendiamkan seseorang sebagai bentuk hukuman karena ia telah bersalah atau menyakiti hati saya. Saya mau orang yang telah bersalah itu merasa dihukum dengan cara mendiamkan beberapa waktu lamanya. Terlepas dari apapun kesalahannya, apakah sikap saya ini benar? Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi, ketika kita mendiamkan seseorang karena ingin membalas atau menghukumnya, kita telah mengambil hak Tuhan. Tuhanlah yang berhak membalas, bukan kita. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membalas orang lain. Tuhan menghendaki kita untuk menyatakan isi hati kita dengan kasih, baik itu rasa sedih, kecewa, kesal, atau perasaan apapun yang mengganjal. Dengan mengungkapkan perasaan kita, tentunya orang tersebut akan menjadi mengerti apa yang kita rasakan, bagian mana dari sikap atau perkataannya yang membuat kita terluka. Kita akan baca lagi di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau Tuhan saja tidak menghukum kita, bahkan memerdekakan kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tentunya kita tidak punya alasan untuk mendiamkan orang lain sebagai bentuk hukuman. Berbicara dengan dilandasi kasih adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dengan diam, justru kita menutupi masalah dengan masalah lain.
Kita akan baca di dalam Sakaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Sikap diam yang tiba-tiba bisa membuat orang lain berasumsi atau berpikiran negatif terhadap kita. Kita mau jujur terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain, sehingga kita tidak membuat seseorang berdosa karena mempunyai pikiran negatif terhadap sikap diam kita. Kita akan baca lagi di dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sikap diamnya seseorang bisa memiliki banyak arti, antara lain tidak tahu mau menjawab atau berbuat apa. Bisa juga karena marah, tersinggung, malu, bingung, sikap mencari aman, dan masih banyak lagi. Apapun alasan kita untuk diam, Tuhan mau kita jujur pada orang lain tentang perasaan kita dan bisa mengungkapkan kebenaran dengan kasih, karena diam saja tidak akan menyelesaikan masalah. Diam pada tempatnya adalah emas. Diam pada saat kita harus bicara justru berbahaya. Mari kita lebih menyadari betapa pentingnya untuk mendengar dan berkata-kata tepat pada waktunya. Kalau kita tidak mau didiamkan orang lain, maka sudah seharusnya kita tidak mendiamkan orang lain juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.